Halo sahabat Arkeo, kalian tahu nggak kalau zaman dahulu kala di daerah sekitar kota Jogja sekarang ada sebuah kerajaan besar bernama Mataram atau biasa disebut Mataram kuno untuk membedakan dengan kerajaan Mataram baru. Bukti keberadaan kerajaan ini terabadikan dalam prasasti Canggal berangkat tahun 732 Masehi. Berdasarkan prasasti terakhir yang ditemukan, kerajaan Mataram memerintah di Jawa Tengah hingga tahun 928 Masehi, jadi sekitar 200 tahun lamanya. Raja-rajanya adalah keturunan Wangsa Shailendra yang pada masa keemasannya mampu membangun ratusan candi megah seperti Borobudur, Prambanan, dan Candi Sewu. Daerah kekuasaan kerajaan Mataram sangatlah luas, hampir mencakup seluruh Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Namun, pusat kerajaan yang berada dekat dengan Gunung Merapi dinilai rawan akan bencana. Ancaman letusan Gunung Merapi paling aktif di Pulau Jawa ini membuat raja terakhir yaitu Sri Maharaja Rakai Sumba Dyahwawa Sriwijaya Lokana Motungga berencana memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur. Sayang, sebelum rencananya terlaksana, Raja Dyahwawa meninggal dunia. Rencana kepindahan pusat kerajaan ini pun akhirnya dilaksanakan oleh Mahapati Kerajaan Pusindok. Menurut prasasti Turian tahun 929, Pusindok memindahkan ibu kota Mataram ke Jawa Timur. Diperkirakan ke daerah yang kini menjadi kota Malang. Awalnya, pusat pemerintahan hanya berupa bangunan sementara. Namun, 3 bulan kemudian Pusindok berhasil menyelesaikan keraton di daerah Tamulang. Sebagai raja pertama di Jawa Timur, Pusindok menyandang gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Di masa awal pemerintahannya, Pusindok terlibat peperangan dengan raja-raja di Jawa Timur yang tidak menyukai kehadirannya. Adanya serangan-serangan musuh ini menyebabkan Pusindok memutuskan untuk memindahkan istananya dari Tamulang ke Watugaluh. Perang besar lainnya terjadi sebelum tahun 937 Masehi. Pasukan kerajaan Melayu dari Sumatera menyerang kerajaan Mataram Jawa Timur ini. Pusindok bersama rakyat Sima Anjuk Ladang menggelar perang kolosal atau Prahalaya yang berhasil mereka menangkan. Penduduk desa Anjuk Ladang pun diberikan anugerah atas jasanya, berupa pembebasan tanah dari segala kewajiban membayar pajak. Anugerah ini tercatat di dalam prasasti Anjuk Ladang tahun 937. Berisi tentang penetapan tanah sawah di desa Anjuk Ladang sebagai Sima Swatantra dan persembahan kepada Bathara di Sang Hyang Prasada. Di sana juga dibangun sebuah tugu kemenangan atau Jayastamba. Sahabat Arkeo, kalian tahu kan kota Nganjuk di Jawa Timur? Nah, nama Nganjuk itu berasal dari Anjuk Ladang. Setelah memenangkan berbagai pertempuran, Pusindok baru leluasa membangun kerajaannya. Banyak candi dan petirtaan dibangun, di antaranya adalah candi untuk memuja Sang Hyang Swayambua, Dewa Brahma di Gunung Bromo. Pusindok juga membangun Candi Songgoriti di Batu Malang. Candi ini dibangun di atas sumber mata air yang dianggap suci dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Candi lain yang dibangun berada di Gunung Gangsir Pasuruan.
Selain membuat candi, Pusindok juga membuat petirtaan Jalatunda dan petirtaan Belahan di Trawas Mojokerto, serta petirtaan Dewi Sri di Nguntoro Nadi Magetan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Pusindok juga membuat bendungan yaitu Watan Wulas dan Watan Tamya. Bendungan lainnya dibangun di Sungai Jaruman, Turen, Malang yang merupakan hasil dari kerja bakti masyarakat Turen. Meskipun Pusindok menganut Hindu aliran Siwa, ia tetap menaruh toleransi yang besar terhadap agama lain. Toleransinya ditunjukkan dengan meminta pendeta untuk membuat kitab ajaran agama Buddha Sang Hyang Kamahayanikan untuk umat Buddha yang hidup di wilayah kekuasaan Mataram. Menurut prasasti Pucangan, Pusindok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Kisana Tunggawijaya. Raja perempuan ini memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokapala. Itulah kisah Pusindok, seorang tokoh besar yang telah berhasil memindahkan ibu kota kerajaan sekaligus memimpinnya menuju masa kegemilangan. Sejak saat itulah pusat kegiatan kerajaan berpindah dari Jawa Tengah ke timur Pulau Jawa. Sekian dulu ya sahabat Arkeo. Nanti Archie akan ajak lagi kalian bertualang ke daerah lainnya di seluruh pelosok Indonesia. Salam!